Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah dari jurusan Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas praktek ibadah, yaitu tentang puasa. Isinya ada definisi puasa, dasar hukum puasa, syarat dan rukun puasa, dan hal-hal yang mengenai puasa. Mari kita simak video penjelasannya. Puasa merupakan ibadah yang memiliki keistimewaan dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, seperti dituntutnya pelaku untuk benar-benar ikhlas melakukannya, karena ibadah puasa boleh dikatakan sebagai ibadah yang sifatnya rahasia, maka puasa hanya dapat dilaksanakan dengan baik oleh orang-orang yang beriman saja. Pengertian puasa secara etimologi dan pengertian puasa secara terminologi. Pengertian puasa secara etimologi. Kata puasa yang dipergunakan untuk menyebutkan arti dari al-syaum dalam rukun Islam keempat ini dalam bahasa Arab disebut shauma, yang berarti puasa. Menurut Mardiwarsito, dalam bahasa Kawi disebut upawasa, yang berarti berpuasa. Dalam bahasa Arab dan Al-Quran, puasa disebut saum atau siyam, yang berarti menahan diri dari sesuatu dan meninggalkan sesuatu atau mengendalikan diri. Selanjutnya ada pengertian puasa secara terminologi. Menurut Fathul Mu'in, puasa bahasa kata ini mempunyai arti menahan, sedang menurut syara adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dengan syarat-syarat. Menurut Imam Taqiyuddin, puasa menurut syara adalah menahan diri dari sesuatu yang telah ditentukan bagi seseorang yang telah ditentukan pula pada waktu tertentu dengan beberapa syarat. Dari beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik pengertian bahwa puasa adalah suatu substansi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki syarat dan rukun tertentu dengan jalan menahan diri dari segala keinginan syahwat perut dan dari segala sesuatu yang masuk ke dalam kerongkongan, baik berupa makanan, minuman, obat, dan semacamnya sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, yang dilakukan oleh muslim yang berakal, tidak haid dan tidak pula nifas, yang dilakukan dengan yakin dan disertai dengan niat. Selanjutnya dasar hukum puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Perintah puasa bagi umat Islam diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Quran kepada umat manusia melalui Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya, syarat dan rukun puasa. Syarat puasa. Pada ulama ahli fikih membedakan syarat-syarat puasa atas syarat wajib puasa yang meliputi 1. Berakal. Orang yang gila tidak diwajibkan berpuasa. 2. Baligh. 3. Kuat berpuasa. Selanjutnya, syarat syah puasa yang mencakup 1. Islam, 2. Mumayyiz atau mengerti dan mampu membedakan yang baik dan yang tidak baik. 3. Suci daripada darah haid, nifas, dan wiladah. Dan yang keempat, dikerjakan dalam waktu atau hari yang dibolehkan puasa. Dan selanjutnya juga ada rukun puasa. Ada 2 rukun puasa.
Tanpa memenuhi rukun puasa tidak ada 2 rukun puasa, yaitu yang pertama niat, yang kedua itu menahan diri dari segala yang membukakan. Niat, berniat mengerjakan sesuatu dengan sadar dan sengaja. Mengerjakan sesuatu berarti sesuatu itu dikerjakan dengan kemampuan kita. Hasil perbuatan itu mungkin baik, mungkin tidak. Dan yang kedua itu menahan diri dari segala yang membukakan. Selanjutnya, waktu puasa. Untuk mengetahui mulainya puasa atau 1 hari bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul menunjukkan jalannya, yaitu melihat bulan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Selanjutnya, keringanan puasa. Orang-orang yang diberi kelonggaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang sakit dan orang yang dalam perjalanan. Yang kedua, perempuan dalam haid, perempuan hamil, dan perempuan yang menyusui anak. Yang ketiga, orang tua yang lanjut umur tiada kuasa lagi berpuasa. Yang keempat, orang sakit yang tidak ada harapan lagi sembuh dari sakitnya. Yang kelima, mereka yang bekerja berat dan karena berat kerjaannya itu tidak kuat puasa. Selanjutnya, jenis-jenis puasa. Dilihat dari waktu pelaksanaannya, puasa dibagi menjadi 2, yaitu puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan dan puasa yang dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Sedangkan dilihat dari segi pelaksanaannya, hukum puasa dibedakan atas yang pertama, puasa yang hukumnya wajib, yaitu puasa bulan Ramadan, puasa kifarat, puasa nazar, dan puasa qadha. Yang kedua, puasa sunnah atau puasa tathawu. Misalnya, puasa 6 hari bulan Syawal, puasa hari Senin Kamis, puasa Arafah, kecuali bagi orang yang sedang mengerjakan ibadah haji tidak disunahkan. Puasa hari Asyura, puasa bulan Sya'ban, puasa tengah bulan tanggal 13, 14, dan 15 bulan Qamariyah, dan puasa Daud. Selanjutnya, tujuan hikmah puasa. Yang pertama, disiplin rohaniyah. Yang kedua, disiplin akhlak. Yang ketiga, disiplin sosial. Yang keempat, disiplin jasmaniyah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.